Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri yawadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali pada hari ini, hari Jumat Jumat Kliwon ya. Tanggal 28 November tahun 2024. 29 November tahun 2024. Dalam acara berbagi praktik baik Komunitas Belajar Dwija Satria SMP Negeri 9 Purwokerto. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Purwokerto, Bapak Dr. Randes Heri Nuryanto Widodo. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan berbagi praktik baik. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga acara inti, dan keempat adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Purwokerto kepada beliau Bapak Heri Nuryanto Widodo, Bapak Dr. Randes Heri Nuryanto Widodo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentu dari Bapak Kepala Sekolah SMP 9 Purwokerto, Bu Koordinator Usaha, dihormati Bapak Guru, dan terkhusus pada tiga panelis utama di sekolah kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rasulullah mudah pada sore ini kita bisa bersama melaksanakan suatu kegiatan yang luar biasa. Rencana tindak lanjut kegiatan dari pelatihan ya Bu ya, Bapak. Pelatihan apa kemarin Pak? Pelatihan apa? Oh, PKG ya. PKG untuk mata pelajaran olahraga, ya, olahraga dan kesehatan. Tentu ini suatu bagian bagi kita semuanya. Ini nanti saya dengan kurikulum praktek kurikulum nasional sekarang ya, itu adanya komunitas belajar. Jadi nanti saya bagi praktek baik. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak ilmu baru, saya baru lihat ini ben gosor itu ya dari itu istilah nomor Pak. Bukan model pembelajaran ben gosor itu ya. Ini hal yang bagus, nanti mau Bapak kita dengarkan saja. Saya enggak selamat kepada bertiga, Pak Gatot, Kirana, Mas Giri ya, yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan. Mudah-mudahan nanti juga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu nanti kalau ada yang baik ya monggo kita ambil untuk kegiatan belajar berikutnya. Yang jelas nanti tahun depan kayaknya sudah kurikulumnya sudah tidak pakai kurikulum merdeka apa ya, kurikulum nasional oke. Ya itu aja ya. Sebenarnya gajinya naik gitu, Pak. Dan saya udah nggak mikir Pak, gajinya pas naik saya udah pernah. Tapi pensiunnya kan sebulan dapat nih, sebulan. Kalau ini berarti kok naik nih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gatot Murtopo SPD. Yang kedua ada Bapak Eranio Geri Sudiro SPD. Dan yang ketiga ada Ibu Dr. Anda Samsi Jaratna. Kepada narasumber yang pertama yang akan menyampaikan materinya, yaitu Bapak Gatot Murtopo SPD, yang akan memaparkan atau mendiseminasikan tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah dengan judul
ceria bersama olahraga tradisional band Gosor. Kepada Bapak Gatot Murtopo SPD disilakan. Bukan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Bapak Ibu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara yang cukup mengantukkan Ibu tentang berbagi praktek baik yang kebetulan kami diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami peroleh selama kami diberi tugas untuk mengikuti PKG PJOK yang insya Allah akan selesai nanti di penghujung bulan Desember. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami memproklamirkan, mengakui betul bahwa pembelajaran olahraga itu tidak akan berhasil di satu sekolah kalau tidak mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, termasuk dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal memberikan kebijaksanaan. Itu kami pada kesempatan kali ini nanti akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut itu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah Bapak Ibu semua dengan judul Ceria Bersama Olahraga Tradisional band Gosor. Band Gosor itu kependekan dari bentengan dan gobang sodor. Ini permainan tradisional yang ketika itu kita sering melihat bahkan memainkan. Kalau gobang sodor mungkin masih ingat kita karena sering diperlombakan pada kegiatan-kegiatan PGRI atau kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagainya. Kalau bentengan mungkin sudah agak lama kita tidak melihat maupun melakukannya. Nah ini nanti akan kita coba ulas di sini. Dikandung maksud nanti kita jadikan alternatif Bapak Ibu untuk bisa dilakukan mahasiswa. Tidak hanya pada kegiatan-kegiatan pembelajaran olahraga, tapi pada kesempatan-kesempatan lain di mana anak berada di sekolah. Ya karena menurut pakar begitu bahwa tingkat kebugaran jasmani anak usia SMP itu sangat rendah. Jadi yang baik itu sangat sedikit, yang rendah sangat tinggi. Nah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya, itu kurang gerak katanya. Kurang gerak sehingga menyebabkan kebugaran jasmaninya menurun. Ditandai dengan semangat belajar yang tidak semakin baik, tapi males-malesan, gampang ngantuk, capek, apalagi kalau diajak berpikir yang memerlukan konsentrasi tinggi, biasanya anak-anak sudah ungkap-ungkap. Itu kata orang yang meneliti, salah satunya kebugaran jasmaninya kurang. Nah, kebugaran jasmani itu bisa ditingkatkan melalui aktivitas fisik yang cukup. Nah, sementara yang kita tahu pembelajaran olahraga di SMP itu kan hanya Sabtu Minggu Sabtu sekali selama 3 jam pelajaran. Jadi dipandang sangat kurang. Meskipun di antara mereka ada juga yang mengisi waktu-waktu luangnya untuk aktivitas fisik sehingga bisa mencukupi kebutuhan geraknya. Tapi sebagai institusi sekolah, kita punya kewajiban katanya menciptakan situasi dan kondisi sehingga siswa itu tertarik untuk bergerak. Makanya ada alternatif di sini permainan gobang sodor. Jadi diharapkan memang di sana pada jam istirahat, pada jam istirahat sekolah itu memfasilitasi siswa yang mau bergerak.
Ya, anjurannya malah kita tidak boleh menghambat mereka untuk melakukan gerak, malah difasilitasi dengan berbagai pilihan yang memungkinkan, tapi tetap memperhatikan keamanan tentu saja. Keamanan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan maupun siswa lain yang tidak sedang melaksanakan kegiatan. Karena jam istirahat itu tidak seluruh siswa itu tertarik untuk melakukan gerak. Tapi harapannya kalau ada kebijaksanaan ke arah sana, bahwa sekolah itu punya kewajiban untuk menciptakan generasi yang sehat, yang bugar, generasi emas begitu. Ya kita memang bersama-sama harus mengajak mahasiswa itu meningkatkan kebugaran jasmaninya. Gambaran orang bugar itu nggak loyo, nggak capek, mampu melakukan aktivitas keseharian tanpa merasakan kelelahan yang berarti, masih tersedia cukup energi untuk mengisi waktu luangnya yang mengembirakan begitu. Itu masih fresh begitu. Itu, nah sekarang sampai ke saya Pak Giri, materinya yang tadi yang bentengan sama Gubak Sodor tadi. Nah ini latar belakangnya dulu mungkin. Ayo Bu. Ya sambil menunggu kita ice breaking dulu boleh ya? Boleh. Karena Pak Gatot suka nyanyi. Ya. Tapi ini nyanyian yang lama sekali kita lantunkan dan lama sekali kita dengarkan. Lagunya ini Ki Hajar Dewantoro. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Nih, siji loro telu astane sedeku ya, mirengake Pak Gatot. Nah, gitu. Apa Ibu sambil satu dua. Semuanya nyanyi. Nanti kalau nggak nyanyi ya. Pak Heri, sakit nih. Satu, dua, tiga. Siji loro telu astane sedeku mirengake Pak Guru menawa didamu papat tuli limo lenggae sing tata aja padha sembrono munda ora bisa. Tepuk tangan untuk saya, tepuk tangan. Terima kasih. Monggo tunjuk kopi. Oke, rencana tindak lanjut ini Bapak Ibu. Nah, latar belakangnya. Ya, jadi kita melihat kita periksa keseharian bagaimana perilaku anak-anak. Karena ada kemajuan teknologi, kemudian peningkatan kesejahteraan, kemudian keberhasilan keluarga berencana menyebabkan perubahan perilaku yang tidak mendorong siswa itu memulai kebugaran jasmani. Ya, HP itu menjadikan anak malas bergerak karena sesuatunya bisa dipenuhi dengan HP. Itu teknologi itu. Kemudian orang tua sekarang fasilitasnya juga cukup, jadi diantar sampai ke sekolah, bahkan bisa diantar sampai ke depan kelas terus duduk begitu. Ini kurang gerak. Nah ini perilaku gerak, malas gerak, mager, dan perkembangan teknologi, dampak pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam menjaga kebersihan dan membiasakan budaya sehat. Budaya sehat itu salah satunya gerak Ibu Bapak. Ya, karena juga kemarin saya barusan nganter istri saya, kenal Pak? Iya, itu istri saya itu. Itu nyoblos Pak, nyoblos sekolah dalam soal omah tekan cuma SD saja, nggak mau jalan, numpak motor bro. Padahal jalan. Nah, itu contoh konkret yang mungkin juga banyak kita lihat. Ini sudah ini dampaknya ini ya, sehingga Indonesia bertentangan dengan ini. Nah untuk itu, nah ini berbagai mawon pakai pulau kirim file mawon. Nah lanjut Pak Giri. Gini Ibu, ya tujuan program. Ya tujuan programnya nih Bu. Ya
Nggak kelihatan toh? Nah, jam-jamannya nganter nih. Pun ngopi mawon bener apa? Nah, ini nggak kelihatan toh Bu, mangke, gampil mangke nggih. Nah, nggih kerja program. Nggih. Ya. Tujuannya jelas untuk ini Bu. Tadi bergobak sodor tadi supaya anak itu lebih memiliki kemandirian, kerjasama, gitu. Kemudian yang tadi mengisi waktu-waktunya untuk melakukan aktivitas fisik begitu. Jadi di rumah sekarang juga jarang kok anak-anak nyapu latar, nyapu halaman, ngepel, sama sekali tidak karena sudah terfasilitasi semuanya. Ini tujuannya menciptakan pengalaman olahraga yang otentik nyata, memberikan siswa pengalaman bermain gobak sodor itu maksudnya ya, melibatkan semua siswa, mendorong partisipasi aktif dari berbagai peran. Jadi nanti pelaksanaannya itu Bu, ada yang namanya SEM ya Pak. SEM itu istilah di PKD kemarin baru saya peroleh. SEM apa? Senternya itu tuh apa Mas? Sport Education Model. Ya, jadi mengajar olahraga, mengajak mahasiswa beraktivitas fisik tapi lewat model itu. Jadi anak nanti semuanya memerankan sesuai dengan perannya. Ada yang main, ada yang wasit, ada yang sesi konsumsi, ya ada yang ini itu macam-macam. Sehingga nanti bisa berjalan seperti kehidupan keseharian gitu. Itu lah. Melibatkan semua siswa, mendorong partisipasi aktif bergerak, menanamkan nilai-nilai karakter, gitu. Ini kan tujuan kita semuanya ya Bu. Ini betul. Nah ini, menanamkan nilai-nilai karakter. Pun saya dari karakter anak-anak kita. Alhamdulillah. Nah ini nanti kita saingkan lagi Pak. Kita lagi. Nggak menunjukkan ini Pak. Membuat olahraga menjadi menyenangkan. Ya menyenangkan ya karena dia bersama-sama dengan temannya tapi tetap difasilitasi nanti seperti pembuka saya tadi Bapak Ibu bahwa keberhasilan menggerakkan anak meningkatkan kebugaran jasmani perlu dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya ya termasuk tidak menyeneni ketika anak-anak gubres beristirahat maupun diseneni Ibu maupun diseneni itu malah tidak jalan dengan kebijaksanaan Menpora itu Pak. Ya nanti mari Pak Prabowo mani. Jadi kalau anak-anak gebrobyos itu boten napa-napa diparingi anduk kan kelapan kan ganti baju kados kita ngomong putunya lah Bu. Gitu. Putunya bunda. Nggih, ampun dilek enggak apa-apa. Itu pengaruhnya kalau istirahat 10 menit kali istirahat berapa? Dosisnya cukup meningkatkan kebugaran jasmani. Nanti bisa kita ukur bersama-sama. Ada caranya, cara mengukur kebugaran. Tapi alhamdulillah sampai 9 kan kebugarannya baik. Insya Allah, Ibu ya. Yang saya sampaikan tadi itu Indonesia yang luas. Sampai 9 bagus. Kebugaran jasmani bagus. Nah, lanjut Pak Diri. Ini kok nggih tujuannya nggih. Makanya kalau kurang jelas bisa tanya langsung ke saya. Nggih. Nah ini The Project gua. Ya apa? Kayak silet ayo Pak. Kayak merek silet. Ya, itu bukan merek silet ya Bu. Ya, itu Pak Giri bahasanya Pak Giri The Project gua. Ini satu. Nah, capaian dan hasil. Nah, nanti di waos Mbak ya Bapak Ibu. Makai kalau kan nyanyi mau. Nah ini aksinya gimana? Nah, rencana partisipasi siswanya gimana? Saya baca dulu Ibu ya. Nah, 1 capaian dan hasil. Sesuai Bu? Cocok? Nomor 1 itu capaian dan hasil sama? Nah, betul. Nomor 2 aksi betul? Alhamdulillah. Nomor 3 apa Pak gitu?
rencana partisipasi. Tepuk tangan untuk Pak Ito, luar biasa. Ini memang muridku nomor 1. Ya, muridku nomor 1. Lanjut Pak Geri. Wah, ya. Sekarang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, berikutnya struktur. Aduh, cocok bisa. Struktur program dan mitra dalam, tidak perlu saya jelaskan. Ibu mesti tahu maksudnya. Apa itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar? Nah, isinya ada 4 itu Bu, ya. Merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Sport education model. Nah ini nanti kok ada tanya jawab. Tanyanya yang lain-lain tidak apa-apa, ya. Tanyanya bebas, jawabnya saya juga bebas. Nah. Ya, peserta didik kelas 9 SMP 18-19. Kepala sekolah jelas ya, kepala sekolah nggih, Pak. Penanggung jawab jenengan. Nggih. Lanjut Pak Giri. Lanjut. Ya udah. Ini maksudnya gini Bu. Program ini memang harus diketahui Bapak Ibu semuanya. Dan nanti Bapak Ibu harus rela hati ketika mendapatkan bagian untuk melaksanakan kegiatan itu. Nanti akan disampaikan oleh bagian programnya seperti apa, setnya itu seperti apa. Ini saya hanya sebagai pembuka saja. Ya, jadi siap-siap Ibu nanti. Isinya nanti padat berisi. Ya. Padat berisi. Kapasitas yang dimiliki kelas. Nah ini namanya pendekatan apa ya begitu? Iya, jadi aset. Jadi kita itu jangan pesimis. Nah itu persis itu. Aset based thinking atau pendekatan berbasis aset. Jadi kalau kita menyusun itu harus pendekatannya aset. Kita lihat aset ya, aset itu ya kurang lebih seperti itulah Bu. Saya yakin Ibu sebenarnya sudah tahu pendekatan aset itu. Aset segala potensi yang kita miliki itu kita identifikasi ya. Kemudian kita dorong sepenuhnya untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Gitu ya Pak Gito? Setuju ya? Lanjut Pak Giri. Ya, rencana dan evaluasi. 20 menit nggih Pak, mereka kan kelas. Ya. Rencana bebas rencana dan evaluasi mengumpulkan informasi melalui komunitas belajar guru dan peserta didik mengenai olahraga permainan tradisional di sekitar. Itu. Kemudian partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi peserta didik selama proses kegiatan. Ya, terus guru pengamatan secara permainan dan sesi diskusi. Kemudian yang berikutnya teknik pengumpulan data. Ini bisa observasi secara langsung, refleksi individu dan kelompok. Berikutnya masih ada Pak Geri. Kemungkinan tantangan dan solusi. Ya. Untuk remang-remang
kemungkinan, tantangan dan solusi. Ya, tantangannya. Ada tantangannya ini Bu. Hidup kalau nggak ada tantangan kurang asik gitu Bu. Iya. Satu, kesulitan siswa dalam memahami peraturan permainan tradisional. Ya, jadi nanti kita akan menemukan di lapangan piapi gitu Bu. Jadi kayak anak pitik ditinggal piapi. Itu nanti itu nanti bagian dari Bu untuk nerangkan. Waduh, betangan ini. Ya gitu ya. Nah, nanti tugasmu apa? Tugasmu menarik Bu nanti. Selama seminggu itu anak aktivitas fisik gebrokyo semua. Mereka terkabit. Sehat kabeh insyaallah. Nggih. Terus apa nih? Siswa yang tidak terlalu minat pada permainan tradisional. Karena di antara mereka ya sama Bu. Di antara kita yang ada yang minat, ada yang tidak. Gitu. Sami mau. Sama juga sami mau. Solusi. Solusinya ada ini. Sudah tak berikan solusinya Bapak Ibu, nggak perlu khawatir. Ya, menyederhanakan peraturan. Nanti peraturannya disederhanakan. Ya. Kemudian mengemas olahraga permainan tradisional dengan lebih menarik. Ya, nanti dikemas supaya lebih menarik. Nanti akan saya kondisikan SMP 9 itu Bu. Kalau saya diberi kesempatan, pensiunnya diperpanjang, terus diangkat jadi gubernur gitu. Nah, nanti tak fasilitasi sini. Jadi bocah tuh aktivitas fisik semua Pak. Sekolah model Pak. Sekolah model itu bocah seger, mentilis gitu Pak. Jadi, oke, solusi. Itu lanjut Pak Heri. Penutup dan rencana tindak lanjut. Nah, sampai penutup ini Bapak Ibu. Aman ya, melaku rono, balik menang rampung. Penutup. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fisik. Nah, ini harapannya nih Bapak Ibu untuk bisa kita ketahui bersama sehingga nanti kita bersama-sama mengantarkan anak untuk mencapai harapan ini. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fisik, kerjasama serta pemahaman mengenai permainan tradisional kepada kelas 9 saya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan mengembangkan kreativitas. Itu Bapak, jadi sesuai dengan standar proses yang Bapak Ibu ulang setiap hari itu. Ya, jadi siswanya jadi aktif, kreatif, bisa bekerja sama, sehat juga dan sebagainya. Rencana tindak lanjutnya, prestasi kegiatan untuk mendapatkan masukan. Nah, gitu Bapak Ibu. Masih ada lagi Pak Kiri? Sesi tanya jawab. Ampun renor-renor tanya-tanya nggih. Satu saja, monggo siap saya menjawab. Kalau tidak nanti tak lempar Pak Heri. Monggo. Pak gitu kurang tanya. Betul, Pak Guru. Tadi kan Bapak menyampaikan teori apa itu namanya? SEM. Seperti apa sih tadi belum kelihatan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dito. Kurang keras tepuk tangannya. Keras lagi. Terima kasih. Ya, Pak Dito menanyakan SEM itu apa? Kalau SEM salabit besok. Nah, kalau SEM itu pendekatan pembelajaran olahraga. Jadi mengajar olahraga di mana setiap siswa itu diberikan peran yang berbeda-beda untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan olahraga, sehingga nanti si anak itu lebih memiliki makna, menemukan maknanya. Jadi nanti satu sekolah itu, satu kelas itu dikelola. Ada siswa yang diberi tugas sebagai supporter,
ada beberapa kelompok siswa yang diberi tugas sebagai peserta pertandingan, ada satu siswa yang ditunjuk menjadi wasit, ada satu siswa yang ditunjuk menjadi kepala desa. Loh, kok orang kepala desanya? Iya, nanti kurang-kurang memberikan sambutan. Ada siswa yang diberi tugas untuk dokumentasi, ada siswa, tapi nanti bergantian gitu Bapak Ibu, berganti peran begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga siswa itu lebih terlibat secara aktif pada kegiatan itu. Kemarin saya cobakan bersama-sama dengan peserta PKG itu sangat asik gitu Bu, sangat asik. Nah, ini ada rencana tindak lanjut dari kami Bapak Ibu. Nanti pada rencana tindak lanjut berbasis proyek nanti kami bisa diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan di sini. Nanti akan disampaikan oleh pegawai teknisnya. Gitu Pak, gitu kurang lebih sudah puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Matur nuwun. Mungkin ada yang lain, Bu Rina, saya memandang ada sesuatu. Agak sakit lagi nopo? Ya boleh. Kalau tadi kan band gosok gitu. J. Bandnya di sana saya benteng. Bentengan. Permainan tradisional Bu. Ketika kita masih kecil dulu kan pernah main bareng. Ya, Bu Rina orang itu. Lah. Bu Rina bilang belum setua Pak Gata. Iya. Bentengan itu Pak. Jadi permainan regu. Satu regu itu bisa 3 atau lebih dari itu. Nah, regu itu masing-masing punya benteng. Benteng itu bisa dari pohon, bisa dari apa, pokoknya wujudnya tiang gitu. Tiang itu sebagai benteng. Cara bermainnya nanti anggota regu itu dia keluar dari bentengnya itu, keluar aja. Gaya lah Pak, menggoda lawannya. Nah, si penggoda ini nanti bisa dimatikan sama lawannya. Dikejar, kalau dia disentuh dia mati. Kalau mati dia sebagai regu tawanan di sana. Nah, regu tawanan gitu. Nanti regu tawanan itu bisa hidup kembali kalau dihidupkan sama anggota regunya. Gitu. Siapa yang bisa mematikan dan siapa yang bisa dimatikan itu umur Bu. Jadi Bu Rina beda umur dengan saya. Ya, jadi mereka yang umurnya lebih muda itu bisa mematikan yang tua. Jadi kalau regu itu keluar dari bentengnya, setelah regu lawan keluar dia bisa mematikan regu lawannya. Gitu. Dia kalau pengen muda lagi, Ibu, misalnya Pak Adam pengen muda lagi, nah gitu ya, itu bisa kembali ke bentengnya itu, megangi benteng nomornya itu, gitu, terus main lagi, gitu. Itu dulu permainan yang sering saya mainkan, saya temukan. Iya, terus welmo besok gitu. Welmo itu dijawil digowol. Wah, itu butuh hati-hati ya permainan. Gitu. Welmo dijawil digowol. Nah, ji. Makanya Ibu, ji pakai saged dicobi bentengan. Ji. Matur nuwun. Demikian. Nggih, terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf apabila penyampaian kami banyak guroannya. Nggih, tapi kurang lebih seperti itu. Saya percaya betul dengan bantuan dan kerjasama dari Ibu Bapak semuanya, nanti tujuan kita mengajak mahasiswa meningkatkan kebugarannya insya bisa tercapai. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gatot. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gatot. Oke, Bapak Ibu